Puji Tuhan, haleluya. Tema pesan gembala kali ini, persiapkanlah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14, 15, dan 16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yosua meninggal, maka bangkitlah satu angkatan yang baru. Angkatan yang hidupnya menyimpang dari komitmen besar yang sudah dibuat oleh orang tua-tua pada waktu itu. Dan mereka melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya itu saja, angkatan yang baru ini mengikuti gaya hidup, pola hidup orang-orang kafir pada waktu itu. Bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka pada waktu itu. Apa akibatnya? Akibatnya Allah menghukum mereka. Coba kita baca di dalam pasal yang kedua dari Hakim-Hakim, ayatnya yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Akibat dari mereka meninggalkan Tuhan, akibat dari mereka menyimpang dari ajaran yang sudah diberikan Tuhan kepada Yosua dan orang-orang tua mereka, murka Tuhan turun kepada angkatan yang baru ini. Murka Tuhan menjadi bahagian mereka. Setiap kali mereka selesai panen, setiap kali selesai mereka mendapatkan hasil dari panen mereka, maka datanglah bangsa-bangsa di sekitar mereka, bangsa-bangsa kafir, menjara, merampok, mengambil hasil apa yang mereka telah dapatkan. Dan mereka tidak berdaya. Saudara, dan pada akhirnya umat Allah yang merasakan hukuman Tuhan pada waktu itu, mereka datang berseru kepada Allah. Kemudian Allah membangkitkan para pemimpin untuk memimpin mereka. Memimpin mereka melawan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Memimpin mereka untuk membangun kembali mezbah Tuhan. Ada 13 hakim yang Tuhan bangkitkan pada waktu itu. 13 hakim yang Tuhan pakai untuk memimpin umat Tuhan pada waktu itu. Dan salah satu yang akan kita lihat pada saat ini adalah Gideon. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Gideon adalah hakim yang kelima dan termasuk salah seorang pahlawan yang disegani oleh bangsa Israel sampai saat ini. Namun, sebelum Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, Gideon adalah seorang yang tidak percaya diri. Sebelum Gideon menjadi seorang pahlawan, seorang pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, dia adalah seorang yang tidak percaya diri. Mari kita lihat ayatnya yang kita baca di ayat 12 dulu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kita lompat di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon tidak percaya diri. Dia berkata, dengan bagaimana cara aku akan menyelamatkan bangsa Israel? Dikatakan kaumnya adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon tidak pede, saudara. Ketika Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang gagah berani, yang akan memimpin bangsa umat Tuhan pada waktu itu, dia tidak yakin. Coba kita lihat, Gideon tidak yakin, saudara. Ayat 16 berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon tidak percaya bahwa yang datang, yang berkata bahwa yang memberi salam, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani adalah Tuhan sendiri. Dia tidak yakin bahwa Tuhan telah melantik dia menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dan dia meminta tanda. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Setelah tanda yang diminta oleh Gideon terpenuhi, maka Gideon melakukan perubahan-perubahan. Gideon mulai melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Kita lihat ayatnya yang ke-19. Ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dan seefat tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu, dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gideon meminta tanda. Apakah benar yang datang, yang melantik dia, yang berkata bahwa dia menjadi pahlawan yang gagah berani adalah Allah sendiri? Dan Gideon melakukan semua ritual untuk membuktikan. Dan apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi ayat 21. Allah membuktikan bahwa dia adalah Allah. Ayat 22, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya,
celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Gideon menyadari bahwa yang datang kepadanya adalah Allah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gideon? Apa yang dikerjakan oleh Gideon setelah itu? Yang pertama, ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Yang pertama dilakukan Gideon adalah bertobat. Ada pertobatan yang terjadi. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia membangun satu tempat di mana dia untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia memperbaiki kembali hubungan dengan Allah. Ada pertobatan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dipakai oleh Allah, sebelum kita mencari alat Tuhan, maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita harus bertobat. Harus ada pertobatan. Kita harus bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Meninggalkan manusia kita yang lama. Kita harus bisa menjadi ciptaan yang baru. Ada pertobatan terjadi. Gideon melakukan itu. Tanda dari pertobatan Gideon, dia membangun mezbah, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan menamai tempat itu, Tuhan itu keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum engkau dipakai oleh Tuhan, maka engkau harus mempersiapkan dirimu dengan cara bertobat dari jalan yang salah. Kembali kepada jalan yang benar. Melakukan kembali hubungan dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Dengan kata lain, membangun mezbah bagi Tuhan. Gideon membangun mezbah bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan Gideon? Yang kedua, ayat yang ke-25 dan 27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini, dan dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Yang kedua, kalau yang pertama tadi ada pertobatan, yang kedua ada kekudusan. Setelah kita bertobat, kita hidup dalam kekudusan. Gideon melakukan itu. Ayat 24, lalu Gideon mendirikan, ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gideon meruntuhkan mezbah Baal, menggantinya dengan mezbah buat menyembah kepada Tuhan. Tidak mudah untuk melakukan ini, saudara. Tapi Gideon menguduskan dirinya dengan menghancurkan mezbah Baal. Gideon menguduskan dirinya dengan tidak ada lagi di sekitarnya tempat penyembahan berhala.
Ada perubahan terjadi dalam kehidupan Gideon sebelum dia dipakai oleh Allah. Dan hal itu juga harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka harus ada terjadi perubahan dalam hidup kita. Sebelum Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ada pertobatan, dia meninggalkan kehidupan yang lamanya. Kemudian dia menguduskan dirinya, menguduskan tempat yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ia menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gideon menyerahkan hidupnya untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, mari pengalaman Gideon sebelum dipakai oleh Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, dan memberi diri dipakai, memberi diri dipenuhkan, memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Inilah hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Mengikuti kehendak Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, mari persiapkanlah dirimu dengan bertobat sungguh, meninggalkan kehidupan yang lama, mengenakan manusia yang baru, kemudian mulai menjaga kekudusan, buang segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bangun mezbah di atasnya, bangun hubungan dengan Tuhan, dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka engkau menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, kalau Gideon menjadi seorang yang luar biasa karena melakukan ketiga hal ini, maka ketika kita melakukannya juga, hal itu akan menjadi bahagian kita juga. 1 Tesalonika 5 ayat 24 berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dia berjanji akan menjadikan kita pahlawan yang gagah berani, itu pasti tergenapi. Tapi itu ada syaratnya. Kalau kita melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Gideon menjadi seorang yang gagah berani, seorang pahlawan yang luar biasa, karena dia hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah sebabnya mari renungan firman Allah pagi hari ini, walaupun singkat, tapi ada satu pesan yang difirmankan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Mari, kalau kita mau jadi orang yang dipakai oleh Tuhan, maka kita harus bertobat. Tinggalkan kebiasaan hidup lama, kuduskan hidup dalam kekudusan, dan berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka engkau menjadi seorang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran-Mu pada saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami hidup dalam pertobatan, untuk kami hidup dalam kekudusan, untuk kami menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kami menyadari Tuhan, keterbatasan kami sebagai manusia, tetapi kami mohon belas kasihan Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup dalam pertobatan, meninggalkan segala kebiasaan lama, melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hidup dalam kekudusan.
Dan biarlah kami mampu untuk menyerahkan hidup kami juga di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan terus, dan berkatilah kami dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.